Setelah kita belajar tentang sistem diskrit, maka sekarang kita akan belajar tentang konsep dan parameter filter. Jadi pada slide sebelumnya kita sudah belajar kalau saya punya sistem diskrit bisa dinyatakan dalam impulse respon atau dalam transfer function. Misalnya sistem diskrit itu kita sudah ketemu angkanya, sudah dikasih, maka saya sudah ajarkan bagaimana cara menghitung outputnya, YN-nya. Nah sekarang kita akan maju satu tahap, saya akan mengajarkan bagaimana cara kita menghitung filter digital yang kita punya. Nah, untuk memulainya kita tentu harus mengerti tentang konsep filter, karena orang akan bertanya, mau buat filter apa? Dengan parameter seperti apa? Nah, itu yang akan saya ajarkan dalam video ini. Saya punya filter. Jadi sekarang saya punya filter di sini, dan filter ini saya berikan input dalam domain waktu, output dalam domain waktu. Anda lihat kalau ini harusnya Anda sudah familiar dengan sinyal seperti ini ada sinyal frekuensi seperti ini, kemudian ada noise-nya. Saya filter dia untuk menghasilkan sinyal yang sudah bersih dari noise. Jadi ini sudah bersih dari noise. Saya sulit untuk lihat proses ini karena ini prosesnya berbasis konvolusi, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Maka kita bisa lihat dengan gampang dalam domain frekuensi. Kalau ini saya transfer ke sini dengan FFT, Anda sudah tahu, maka hasilnya kan ada dua sinyal. Satunya 10 Hz, amplitudo besar, 180 Hz, amplitudo kecil. Saya lewatkan filter untuk melewatkan cuma yang amplitudo besar saja yang 10 Hz. Filter saya bentuknya seperti ini. Jadi 0 sampai 50 Hz itu dikali 1, 50 Hz ke atas dikali 0. Jadi kalau saya gambar di sini kira-kira begini. 0 sampai 50 Hz itu dikali 1. Apapun dikali 1 hasilnya tetap sama. Selebihnya dikali 0. Jadi ini kali 0 hilang. Maka saya sudah melakukan proses filter di sini. Jadi kita akan lebih banyak lihat filter dalam domain frekuensi supaya lebih gampang kita lihat. Anda lihat ini namanya filter low pass karena hanya low yang dilewatkan. Nah, saya akan memperkenalkan kira-kira ada 4 macam filter dulu yang akan kita kenalkan. Ini yang pertama low pass sudah ada. Jadi frekuensi low lewat dikali 1, frekuensi high tidak lewat. Jadi low pass filter atau kita harus singkat LPF. Low pass filter. Batasnya ini kita sebut sebagai FC, frekuensi cut off. Dalam kasus ini 50 Hz, kita kasih simbol FC adalah frekuensi batasnya. Kemungkinan lain adalah high pass filter. Jadi H itu high pass filter sama. Jadi yang dilewatkan justru yang frekuensi high, frekuensi atas. Batasnya juga FC, jadi high dikali 1. Kemungkinan berikutnya adalah band pass filter. Jadi ini B itu band pass filter. Jadi batas antara F1 dan F2, ini saya pakai batasnya F1, F2, itu akan dikali 1 atau dilewatkan, yang lain akan dikali 0, tidak lewatkan. Yang ini sebaliknya band stop filter, jadi antara F1 dan F2 justru dikali 0, dihilangkan, di stop, yang lain dilewatkan. Jadi BS itu band stop F-nya filter. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke parameter filternya. Kita akan mulai dengan low pass filter. Tadi kalau Anda lihat di sini, low pass filter gambarnya yang kita harapkan seperti ini. Jadi kalau sini saya pikir, saya berharap gambar filter saya itu satu begitu, kemudian langsung tegak begini, lurus ya, kemudian begini. Itu bentuk ideal yang kita harapkan. Kenyataannya ketika kita buat filter, bentuk yang kita peroleh seperti yang garis hitam ini. Kita tidak mungkin peroleh sesuatu yang terlalu ideal seperti itu. Saya hapus dulu supaya tidak terlalu mengganggu. Nah, karena muncul ketidakidealan ini, maka ada beberapa parameter yang harus kita pikirkan dalam kita mendesain filter. Yang pertama adalah kita tadi berharap bahwa di sini, di daerah sini, itu flat di satu. Ternyata tidak, ada ripple-ripple-nya, ada riak-riaknya. Nah, riak berapa yang kita toleransi, itu kita sebut dengan simbol del P, atau kita sebut pass band ripple. Pass band ripple. Jadi berapa besar ini yang kita toleransikan. Kemudian cut off. Nah, cut off itu kita ukur di mana? Kita ukur di lebar toleransi ini, yang paling lebar di mana? Kita tarik ke sini, kemudian kita turunkan ke bawah, kita dapat frekuensi ini yang kita sebut sebagai frekuensi cut off. Jadi misalnya kalau ripple kita lebih besar, maka kita harus ketemu frekuensi cut off di titik yang lain. Jadi pass band ripple, frekuensi cut off. Berikutnya adalah tadi kita berharap turun langsung 0. Kenyataannya dia tidak pernah turun 0. Ini terus, kalau Anda lihat, Anda zoom di sini tidak ke 0. 0,00 sekian, tapi angkanya tetap ada. Nah, di mana kita anggap sudah 0. Maka kita lihat toleransi saya di berapa?
saya tentukan namanya del S, atau del S itu adalah stop band attenuation. Pelemahan yang saya anggap sudah stop. Jadi semua yang di bawah sini, ke sana saya anggap ini sudah 0. Begitu. Nah, kalau saya sudah bisa menentukan stop band attenuation saya berapa, saya bisa menentukan frekuensi S ini, frekuensi lebih baik saya tulis gini supaya tidak bingung dengan frekuensi sampling. Frekuensi stopnya berapa. Jadi kita tentukan del P, kita tentukan cut off, del S, dan frekuensi stop. Kalau kita sudah tentukan itu, maka sekarang kita dapat bahwa daerah dari yang dilewatkan itu kita sebut pass band. Jadi band yang kita pass, yang kita anggap sudah 0 kita sebut stop band. Yang di sini kita sebut transition band. Jadi antara FC dan FS lebarnya ini transition band. Nah, berapa passband ripple yang ideal? Tentunya ideal passband ripple 0 karena kita mau ini flat begini ya. Berapa transition band yang ideal? Tentunya 0 kalau kita harap dia vertikal gini. Artinya kita nggak mungkin dapat yang ideal, tapi semakin kecil passband transition bandnya, maka filter itu akan semakin baik. Semakin kecil passband ripple-nya, maka itu akan juga semakin baik. Semakin rendah ini del S-nya, maka itu juga akan semakin ideal. Tapi itu kondisi ideal yang tidak selalu bisa kita capai. Nah, itu tadi low pass filter. Sekarang saya akan tunjukkan untuk kondisi filter yang lain. Kalau high pass filter, sebenarnya prinsipnya sama juga. Jadi ini pass band-nya, daerah pass band yang ini ada ripple juga. Kita ambil ripple yang paling besar, kita tarik sini ke bawah, maka kita dapat frekuensi cut off-nya. Kemudian kita bisa tentukan berapa stop band attenuation-nya, kita tarik ke sini, kita dapat frekuensi stop-nya, maka ini namanya stop band, ini namanya transition band, ini namanya pass band. Demikian juga di band pass filter. Kalau band pass filter juga sama, kita lihat toleransinya berapa, kita garis gitu, ini garis ketemu di titik berapa di sini, ini ketemu di titik berapa di sini, kita tarik ke bawah, kita dapat cut off 1, cut off 2, atau kita biasa simbolkan F1, F2. Kemudian ini stop band attenuation-nya, kita ketemu frekuensi stop 1, ini frekuensi stop yang kedua. Maka kita dapat stop band, ini stop band, ini pass band, kemudian ini transition band yang ini ya. Ini transition band, ini juga transition band. Nah, Anda lihat transition band kiri dan kanan beda besarnya. Biasanya kita ambil kasus yang worst case, jadi kita sebut yang terbesar ini sebagai transition band-nya. Demikian juga dengan stop band, band stop filter. Band stop filter juga sama, kita lihat ripple-nya, kita dapat titik ini, kita dapat frekuensi cut off 1, frekuensi cut off 2, kita tentukan attenuation-nya, stop band attenuation, dapat ini frekuensi stop 1, ini frekuensi stop 2, kita dapat pass band, stop band, dan ini transition band, ini transition band. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan sesuatu hal di sini. Anda lihat di sini, ini penguatannya 1. Kalau 1 berarti ini 0, ini saya tahu ini nilainya 0,2, ini 0,4, ini 0,6, ini 0,8. Nilai-nilai yang lain tentunya sesuai dengan pembagian ini. Anda harus ingat bahwa dalam dunia filter, orang biasanya tidak tulis dengan cara begini. Karena ini tidak ada satuannya. 0,8 apa, begitu tidak ada. Maka orang menggunakan desibel. Desibel cara hitungnya gimana? Angka ini dihitung jadi kalau 1, maka desimelnya saya hitung 20 dikali log 1. Kalau 0,8, 20 kali log 0,8. Jadi saya bisa hitung di sini, log 1 kan 0. 20 kali log 1, saya dapat di sini 0. Berarti ini sama dengan 0 desibel. Kemudian yang ini, kalau saya hitung, 0,8, 20, jadi saya hitung gini ya, 20 log 0,8. Kalau saya hitung, saya akan ketemu, ini minus 1,9 desibel. Kalau 0,6, ini akan jadi minus 4,4 desibel. 0,4 jadi minus 8 desibel. 0,2 jadi min 14 desibel. 0 berapa? Tidak ada. Karena log 0 tidak terdefinisikan. Misalnya kalau kita dapat 0,1 di sini, maka kalau 0,1 itu jadi minus 20 desibel. Dan seterusnya. Jadi Anda bisa lihat, orang lebih banyak sebut dalam format desibel. Demikian juga frekuensi. Kalau frekuensi biasanya kita tulis dalam format hertz, tapi
dalam filter sering juga disebut dalam format radian per detik. Jadi kalau radian per detik berarti kita kalikan dengan 2pi. F yang tadi Hertz dikali 2pi kita akan dapat radian per detik. Nah sekarang kita akan masuk ke contoh ini. Kita masuk contoh yang pertama. Pertama, ini filter apa? Low pass, band pass, atau high pass? Anda lihat di sini karena bagian frekuensi low mendekati 1 dilewatkan, frekuensi di atas ini tidak dilewatkan, maka ini low pass filter. Jadi ini low pass filter. Sekarang saya mau tentukan frekuensi cut off-nya berapa. Caranya bagaimana? Caranya saya lihat ini ripple-nya berapa yang bisa saya toleransi. Jadi ini semua saya anggap 1 saya toleransi. Maka saya ketemu titik potong di sini. Titik potong ini yang akan saya tarik ke bawah. Terus saya tarik ke bawah. Harusnya saya tarik secara lurus. Saya dapat angka sini. Mungkin ini kira-kira kalau saya bisa zoom dengan teliti, saya bisa dapat angkanya. Sebut saya saja kita dapat 1600 Hz. Maka saya dapat frekuensi cut off saya 1600 Hz. Atau saya bisa tulis dalam radian per detik. Saya bisa tulis 10053 radian per detik. Ini karena sudah dalam radian saya tulis pakai omega C, gitu ya. Anda bisa tulis pakai hertz, bisa pakai radian per detik. Itu yang pertama, kita sudah temu cut off-nya. Sekarang pertanyaan berikut, berapa passband ripple-nya? Passband ripple kita lihat dari sini ke sini. Oke, ini passband ripple-nya berapa? Kira-kira ya kalau saya bisa zoom dan teliti saya ketemu angkanya. Kalau enggak ini kira-kira saya dapat angkanya 0,9, maka passband ripple-nya itu 0,1. Kemudian stop band attenuation-nya berapa? Nah, ini tidak jelas di mana. Kalau dalam kasus seperti ini kita bisa bebas menentukan kita mau stop band attenuation-nya di berapa. Misalnya, saya mau tempatkan di sini saja 0,2 yang saya pilih, maka saya akan tarik gini. Saya dapat di sini ya, kira-kira ada di 1800. Ini frekuensi stop saya. Jadi, stop and attenuation 0,2, frekuensi stop saya dapat 1800. Maka saya sudah dapat, misalnya kalau saya tanya, berapa transition band-nya? Transition band berarti 1600 sampai 1800, berarti transition band-nya 200 Hz. Nah, ini tidak pakai desibel. Bagaimana kalau dalam desibel? Dalam desibel, maka yang ini kan 0 desibel. Kalau 0,9 itu berapa desibel? Ini kalau kayak saya hitung, kebetulan ketemu min 0,9 desibel. Ini 0 desibel, ini 0,9, maka tebal ini menjadi 0,9 desibel. Maka saya bisa sebut juga passband ripple saya adalah 0,9 desibel. Jadi saya bisa sebut passband ripple saya 0,1 atau passband ripple saya 0,9 desibel. Ini sama. Stop band attenuation-nya berapa? 0,2. 0,2 itu kalau saya hitung desibelnya ini jadi minus 14 desibel. Jadi pelemahannya berapa? Dari 0 sampai minus 14 berarti pelemahannya adalah minus 14 desibel. Maka saya bisa sebut bahwa del S saya sebut minus 14 desibel. Contoh berikutnya adalah seperti ini. Ini filter apa? Sekali lagi bagian low yang lewat, bagian high yang tidak lewat. Maka ini juga low pass filter. Low pass filter, nah ini kebetulan sini sudah dalam skala desibel. Kalau sudah dalam skala desibel lebih mudah bagi saya. Sekarang saya mau cari cut off-nya berapa. Saya lihat ripple-nya sampai di sini. Oke, ini ya, kalau saya tarik garis lurus, ini tebalnya berapa ya? Kalau saya bisa zoom, ini saya akan ketemu ini min 0,5. Kalau saya sudah zoom di MATLAB atau di Octave ketemu min 0,5, maka saya sebut bahwa passband ripple saya 0,5. Kenapa tidak ada min? Karena passband ripple itu adalah ketebalan ini. Jadi 0 sampai 0,5, 0 sampai min 0,5 itu ketebalannya 0,5 desibel. Kemudian cut off-nya berapa? Titik ini saya tarik turun ke bawah, lurus ke bawah. Ya ini mungkin 650 ya misalnya. FC 650 Hz misalnya. Kemudian stop band attenuation-nya berapa? Saya bisa pilih karena ini tidak ada, dia turun terus ya. Misalnya saya pilih di sini min 15 desibel, maka frekuensi stopnya ada di sini
1000, misalnya ini kira-kira ya 1000 mungkin 20 ya, 1020 Hz. Maka saya bisa hitung berapa transition band saya, berapa passband saya, dan seterusnya. Ini kondisi saya memberikan contoh di mana kita sudah diberikan dalam skala desibel. Contoh berikutnya adalah filter seperti ini. Filter apa? Anda lihat bagian ini sama, kiri kanan ini sama, cuma ini digambar dalam desibel, ini digambar tanpa desibel. Frekuensi rendah dikali 0, frekuensi tinggi yang dikali 1, berarti ini high pass filter. Karena frekuensi high yang dilewatkan, di pass. Cut off-nya di berapa? Kita lihat di sini. Kita kalikan ya. Ini min 2, min 1. Kira-kira ini ada di min 0,5 desibel. Gitu ya. Titiknya ada di sini. Kalau kita turunkan ke bawah, saya turunkan terus garis lurus ke bawah, sekitar dapat juga mungkin 650 Hz. Ini frekuensi cut off-nya. Sama kalau kita lihat di sini, ini kalau ditarik ini, oke, di sini kalau saya turunkan, kira-kira jatuh sini juga 650 Hz. 0,5 desibel, ini sini berapa? Kalau dihitung itu ada 0,94. Jadi passband ripple-nya berapa? 0 min 0,5, maka saya sebut passband ripple-nya 0,5 desibel. Gitu ya. Stop band-nya berapa? Frekuensi stop-nya terserah saya mau tentukan di mana. Misalnya saya tentukan di sini. Misalnya ini del S-nya saya pilih 8 desibel, min 8 desibel, maka min 8 desibel itu kan sama dengan 0,4. Jadi di sini 0,4. Anda lihat kalau 0,4 sini ditarik turun kira-kira 400, mungkin 470 gitu ya. Ini frekuensi stop. Ini juga sama. Kalau ditarik di sini akan dapat angka yang sama, gitu ya. Ini contohnya. Nah, berikutnya saya punya filter yang lain. Ini filter kiri kanan sama, cuma ini dalam desibel, yang ini dalam non desibel. Anda lihat di sini atasnya flat, bawahnya ada ripple begini. Muncul pertanyaan pertama. Saya mulai dari stop band attenuation dulu. Stop band attenuation saya sekarang tidak bisa tentukan dengan bebas karena ada ripple di sini. Maka stop band attenuation saya cuma boleh tentukan paling rendah sampai di sini. Maka ini stop band attenuation saya misalnya 0,35 ya 0,35. Saya tidak boleh turunkan di bawah karena kalau turunkan di bawah maka ini nanti dianggap lebih dari 0 lagi. Jadi dalam kasus ini kita tidak bisa sembarang menentukan stop band attenuation kita. Pass band-nya. Sekarang di mana saya tentukan cut off-nya? Saya tentukan di sini kah 1000? Mungkin karena tidak ada ripple sama sekali, tidak ada ripple ya kita mau tentukan di mana gitu ya. Anda bisa pikir, oh selama dia lurus di 1, saya akan tentukan itu sebagai cut off. Di sini dia sudah mulai turun sedikit, jadi cut off-nya ini 1000. Bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau kita zoom di sini, Anda akan lihat bahwa sebenarnya di sini pun dia sudah turun, bukan 1 lagi. Anda zoom, ternyata dari awal juga sudah turun. Tidak pernah dia stay 1. Dia stay 1 cuma pertama kali saja waktu 0 Hz. Sesudah itu dia sudah turun. Maka kita akan bingung mau tentukan cut off-nya di mana. Maka dalam kasus kayak gini, maka orang sepakat kita menentukan ripple-nya di sini. 0,707. Ini kita ke sana, ketemu titiknya, kita tarik ke bawah. Ini lurus harusnya ya. Maka titik inilah kita dapat frekuensi cut off-nya. Ini misalnya 1400 katakanlah gitu ya. Kenapa 0,707? 0,707 itu seperakar 2. Nah, 0,707 kalau kita hitung desibelnya jadi 20 kali log 0,707 ini akan dapat minus 3 desibel. Jadi orang bilang frekuensi cut off minus 3 desibel itu apa? Yaitu ini. Nah gambar ini kalau kita bawa ke sini, ini minus 3-nya di sekitar sini. Anda bisa zoom gitu ya. Maka akan jatuh di sini. Mungkin di sini kira-kira ini minus 10, jadi minus 3-nya ada di sekitar situ.
Ini ditubung, tarik ke sana, diturunkan ke bawah, Anda akan ketemu jatuh di titik sini, sekitar di titik yang sama, 1400 Hz ini. Kemudian di sini, maka Anda lihat ripple ini ada di sini, min 10, maka inilah del S-nya. Anda tidak boleh menentukan di tempat lain. Kalau dalam hal di stop band-nya ada ripple seperti ini, maka penentuan stop band attenuation akan mengikuti puncak dari ripple-ripple di stop band ini. Ini ada contoh filter lain lagi. Filter ini betul-betul tidak ada ripple, baik di pass band maupun di stop band tidak ada ripple sama sekali. Kalau tidak ada ripple, maka di pass band kita pakai aturan yang tadi, 0,707, atau di sini jadi minus 3 desibel. Anda lihat kalau Anda tarik ke sini 0,707 kena di 600 Hz. Ini, minus 3 bukan situ ya, salah. Ini minus 5, minus 3 ada di sini ya. Minus 3, Anda tarik, maka Anda akan ketemu 600 Hz. Jadi ini frekuensi cut off-nya ada di 600 Hz. Frekuensi stop-nya di mana? Karena tidak ada ripple di stop band, maka kita bebas menentukan. Misalnya kalau kita menentukan minus 20, saya tentukan minus 20 di sini, maka dia ada di sini. Kira-kira ini ada 750 Hz mungkin ya, frekuensi stop-nya 700 sekitar 750 Hz. Minus 20 desibel itu sama dengan 0,1. Jadi 0,1 di sini, Anda lihat ini 0,1. Kalau Anda tarik ke sini, maka akan ketemu sama. Kira-kira ada di 750 Hz. Ini frekuensi stop. Passband ripple-nya berapa? Dalam kasus ini maka kita selalu pakai passband ripple-nya adalah 3 desibel. Stop band attenuation-nya berapa? Saya milih, karena ini saya pilih sendiri, minus 20 desibel. Ini contoh yang berikutnya, saya berikan contoh tentang passband filter. Jadi ini filter apa? Filter passband, karena ada F1, F2, pass gitu ya. Gimana caranya? Ini yang sama filternya, ini dalam desibel, ini tidak dalam desibel. Jadi caranya sama, kita lihat di sini berapa ketebalan ini. Ketebalan inilah yang jadi passband ripple. Sama di sini juga ya. Ini kita cari ketebalannya berapa. Ketebalan ini jadi passband ripple. Kalau saya kira-kira ini kira-kira 1 desibel ya. Ini 5 atau mungkin 0,5 ya. Ya sebut saja 0,5. Mungkin kalau 1 terlalu besar. 0,5 ya ini jadi, kalau 0,5 di sini setara dan 0,94 gitu ya. Terus saya lihat titik ini, dan titik ini saya tarik ke bawah, saya dapat frekuensi 1, cut off satunya 200, cut off 2-nya ada di 600. Ini juga sama, kena di sini 200 dan kena di 600. Stopnya berapa? Sekali lagi karena tidak ada ripple di daerah stop, maka kita bebas menentukan. Anda bisa milih, misalnya saya milih 15, maka disinilah akan ketemu, ini jadi frekuensi stop 1, ini jadi, saya tarik turun ke sini, ini jadi frekuensi stop 2, harusnya tulis stop gitu ya. Oke, itu kalau saya pilih stop band attenuation-nya di min 15. Kalau saya pilih yang lain boleh juga, karena tidak ada batasan di sini. Oke, itu beberapa contoh yang bisa saya berikan. Nah, terakhir saya akan bicara tentang orde dari filter. Anda tahu bahwa filter kita memiliki angka-angka seperti ini. Kita bisa buat dalam impulse response maupun dalam transfer function. Nah, angka ini berapa panjangnya? Di sini ada 9 angka, sampai dan H8. Di sini sampai set pangkat 3. Nah, kita kenal yang namanya orde. Kalau filter ini saya sebut, atau yang ini dulu, ini saya sebut filter orde 3. Karena pangkat tertingginya pangkat 3. Yang di sini karena sampai H8 saya sebut filter orde 8. Apa bedanya kalau filter ordenya makin tinggi sama makin tidak tinggi? Anda lihat di sini, semakin tinggi orde dari satu filter, maka filter itu akan semakin curam. Nah, kita tahu filter idealnya transition band-nya sedikit kecil, jadi ini makin curam. Maka idealnya kita punya filter dan orde yang besar. Cuma problemnya semakin besar ordenya Anda sudah coba membuat program, maka program Anda akan semakin panjang, semakin rumit, dan semakin banyak delay. Anda ingat di situ. Jadi, kita bisa memilih orde besar, responnya bagus, programnya susah. Orde kecil, programnya gampang,
responnya susah. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang konsep filter dan parameter filter. Ini menjadi titik awal di mana kita akan bisa mendesain filter dengan kita bisa menentukan parameter-parameter dari filter yang kita inginkan.